Nah, si canonic ini dia memiliki dua tipe, yaitu yang pertama itu SOP dan kedua adalah POS. Nah, SOP itu adalah sum of product, sedangkan POS itu adalah product of sum. Jadi kira-kira contohnya seperti inilah. Nah, ini kan variabel x, y, z itu sama dengan x aksen kali y aksen kali z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z. Itu sama dengan SOP ataupun sum of product. Nah, sum of product ini kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah penjumlahan dari perkalian. Nah, jadi penjumlahannya itu di sini ya. Kenapa? Karena ya dia itu terdiri dari penjumlahan dari perkalian gitu ya. Makanya di sini disebut dengan SOP ataupun sum of product. Nah, istilah dari SOP itu sendiri adalah minterm. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah POS. Nah, contohnya seperti ini. Jika variabel G untuk X, Y, dan Z itu adalah X plus Y plus Z dikali X plus Y aksen plus Z dikali X plus Y aksen plus Z aksen. Itu dinamakan dengan POS. Kenapa? Karena product of sum, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, product of sum itu adalah perkalian dari penjumlahan. Jadi si penjumlahannya ini kita kalikan gitu ya. Nah, istilah lain untuk si POS ini adalah max term. Kalau SOP itu min term, kalau POS itu adalah max term. Nah, X aksen dikali Y aksen dikali Z ini adalah term ataupun suku. Nah, si SOP dan POS ini dia terdiri dari term-term yang ada di setiap tipe kanonik. Nah, tipe kanonik itu adalah ada dua ya, yaitu SOP dan POS ini tadi. Nah, si term-term ini nantinya kita akan mengartikannya X aksen Y aksen Z ini term keberapa ataupun min term keberapa, dan X plus Y plus Z itu max term keberapa. Nah, oleh karena itu mari kita bahas bareng-bareng aja. Nah, di kanonik ini memiliki istilah-istilah tersendiri ya. Itu kira-kira gambarannya seperti ini. Kita memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, di variabel X dan Y untuk si min term, itu termnya untuk X aksen Y aksen itu adalah M0. Ataupun dalam SOP, min term itu kan SOP ya. Dalam SOP itu jika X aksen dikali Y aksen itu simbolnya M0. Nah, di sini kenapa X aksen dikali Y aksen? Nah, karena di sini X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka di sini X aksen dikali Y aksen untuk SOP itu ya. Nah, sedangkan pada max term ataupun POS itu X plus Y. X biasa tanpa ada aksennya, X plus Y itu dinamakan max term untuk 0 ataupun M besar 0. M0 lah istilahnya. M0 untuk max term itu ya. Nah, kenapa di sini berbeda? Kenapa di sini X aksen dikali Y aksen sedangkan di sini X plus Y? Nah, di sini di min term ini kan SOP ya. Jadi kalau SOP itu kan sum of product. Nah, di sini adalah produknya. Ini adalah termnya. Ini di perkaliannya itu di sini gitu ya. Jadi di setiap term-term ini dia memiliki istilah sendiri. Kalau X aksen Y aksen itu M0, kalau X aksen Y itu M1, X Y aksen itu M2, X Y itu M3 dan seterusnya gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar kita itu paham? Kita perhatikan di sini. Kalau min term ataupun SOP itu lebih ke satu ya, lebih ke satu. Jadi dia yang tidak ada aksennya ataupun negasinya ataupun unernya, tanda di sini ya, itu adalah yang ada satunya di sini. Untuk Y ini kan satu, maka di sini Y-nya tidak menggunakan aksen ataupun uner. Nah, sedangkan X-nya di sini kan 0. Karena 0, maka kita menggunakan aksen di sini. Nah, begitu pula yang ada di bawahnya untuk M2. Yang X-nya itu kan 1, maka di sini tidak menggunakan aksen. Yang 0 itu menggunakan aksen. Itu untuk si min term ataupun POS. Nah, sedangkan untuk si max term
itu si maxterm itu adalah POS ya. Kalau POS itu kan product of sum. Jadi dia adalah perkalian dari penjumlahan. Termnya ini adalah penjumlahannya. Kalau si SOP tadi kan perkalian. Nah, sedangkan di POS itu adalah penjumlahan. Nah, kalau si POS ataupun maxterm ini dia lebih condong ke nolnya. Jadi setiap ada tanda nolnya itu dia tidak ada aksennya. Lebih enaknya ngomong gini sih, positif negatif lah istilahnya ya. Kalau di sini kan dia positifnya lebih ke 0 kalau di maxterm ataupun POS ya. Nah, sedangkan di minterm itu lebih positifnya itu lebih ke 1, angka 1 gini ya. Makanya dia positifnya di 1, sedangkan negasinya ataupun unernya itu lebih ke 0. Sedangkan untuk si maxterm ataupun POS itu negatifnya itu lebih ke 0. Jadi kalau teman-teman pengen nyatat ya, itu bikin aja catatan untuk SOP itu positifnya ke angka 1, dan sedangkan POS itu positifnya lebih ke angka 0. Seperti itu ya, kalau teman-teman pengen membuat catatan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita membaca M0, M1, M2, M3 di sini, ataupun yang di sini ya, yang minterm ataupun yang maxterm. Ini kan sama-sama nih. Kalau 00 itu sama dengan M0, di sini juga M0, 01 juga M1, di sini juga M1. Nah, gimana sih supaya kita lebih enak membacanya? Nah, untuk teman-teman lebih gampang dalam memahaminya, itu yang pertama itu teman-teman harus menghafal biner ataupun bagaimana cara membaca bilangan biner. Nah, sedangkan saya pribadi itu memiliki sebuah cara yang terbaik tanpa harus menghafalkan biner-biner tersebut. Nah, caranya adalah, kalau menurut saya ini cara terbaik saya untuk bisa membaca biner tanpa harus menghafalnya, itu kita lihat di sini. Yang berada di paling sebelah kanan itu nilainya adalah 1, sebelahnya itu adalah 2, dan jika ada sebelahnya lagi itu adalah 4, dan sebelahnya lagi adalah 8. Jadi kelipatannya ya. Jadi itu dimulai dari angka 1, terus 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya di sini yang bernilai 1 maka itu adalah benar ya, ataupun true. Karena di sini 00 ini nggak ada yang benar, maka nilainya adalah 0. Nah, sedangkan di sini yang benar itu adalah yang barisan 1 di sini ya. Makanya dia bernilai angka 1. Lalu yang seterusnya, karena yang benar di sini adalah yang di angka 2, maka di sini adalah 2 ataupun M2. Yang selanjutnya itu di sini yang bernilai true itu adalah angka 1 dan angka 2. 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 3. Maka di sini tulisnya M3. Maupun minterm ataupun maxterm sama aja ya. Cuman bedanya kalau minterm itu M kecil dan maxterm itu adalah M besar. Min max gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas untuk di 3 variabel supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, caranya hampir sama sih cara membacanya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kalau barisan yang paling kanan itu adalah 1, di sebelah kirinya itu 2 kalinya ataupun 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2, lalu di sebelah kirinya lagi itu bernilai 4 ataupun 2 kalinya di sebelah kanannya gitu ya. Jadi kira-kira bacanya gini lah. Kayak yang tadi sama persis. Kalau di sini yang ada tanda satunya maka itu yang kita hitung gitu ya. Jadi di sini kan nggak ada nih yang bernilai true, maka M0. Di sini yang bernilai true hanya ada di paling sebelah kanan ataupun angka 1, barisan angka 1, maka di sini bernilai 1. Lalu yang selanjutnya itu yang bernilai true itu adalah barisan angka 2, maka nilainya adalah 2, sama ya. Lalu yang selanjutnya yang bernilai true itu adalah barisan di angka 1 dan 2, makanya 1 ditambah 2 itu sama dengan M3. Begitupun seterusnya sampai angka 7. Di sini kan yang bernilai true itu adalah yang barisan angka 1, angka 2 dan angka 4 di sini. Nah, oleh karena itu untuk menentukan nilainya itu kita jumlahkan
4 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 7. Maka dari itu kita ketemu di sini M7 gitu ya. Oke, supaya teman-teman lebih paham, mari kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Jadi contohnya gini. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Oke, yang pertama kita ke SOP-nya dulu ya. Kita bahas yang SOP. Di sini kan tabel yang tadi ya, sama persis. Kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 itu adalah SOP. Kayak yang udah saya jelaskan di awal tadi ya. Kalau SOP itu lebih ke 1 dan sedangkan POS itu lebih ke 0. Jadi karena di sini nilai F untuk X, Y, dan Z itu yang bernilai 1 itu hanya barisan ini, dan ini, maka yang menghasilkan fungsi sama dengan 1 itu adalah 001 di sini ya. 100, 100, dan 111 gitu ya. Nah, maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP ataupun sum of product adalah F untuk X, Y, dan Z sama dengan X aksen dikali Y aksen dikali Z ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X dikali Y dikali Z. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk si SOP ini dia lebih ke 1 ya, ataupun positifnya itu lebih ke 1. Oleh karena itu, jika 001 maka yang tidak ada aksennya itu hanya Z untuk di sini ya. Lalu yang selanjutnya adalah 100. Yang tidak ada aksennya itu adalah X-nya di sini. X-nya. Oke. Lalu untuk 111 itu tidak ada aksennya semua karena yang bernilai 1 itu ketiga-tiganya, yaitu X, Y, dan Z. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari menentukan SOP. Nah, kita juga bisa lebih menyederhanakannya lagi ya, dengan cara kita bisa tulis dengan menggunakan minterm. Kalau kita menggunakan minterm kan di sini nilainya M1 ditambah M4 ditambah M7. Nah, kenapa di sini ditambah? Karena sum of product, penjumlahan dari perkalian. Karena di sini dijumlah, maka di mintermnya juga dijumlah seperti ini. Nah, ini dapatnya M1, M4, dan M7. Cara bacanya sama persis seperti tadi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan. Jika di sini kan barisan 1, barisan 2, dan barisan 4. 1 ditambah 0 tambah 0 itu nilainya adalah 1. Maka di sini M1. Yang selanjutnya yang bernilai true itu adalah yang barisan keempat. Maka di sini nilainya adalah M4. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah 111 karena di sini yang bernilai true adalah barisan 1, barisan 2, dan barisan 4, maka 4 ditambah 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 7. Maka di sini M7. Nah, ini bisa kita singkat lagi nih dengan menggunakan tanda seperti ini. Tanda seperti angka 3 ya. Mohon maaf, saya lupa untuk tanda seperti ini ya. Ini namanya tanda apa? Saya lupa, mohon maaf. Lalu kita dalam kurungin aja 1,4,7. Nah, jadi tanda ini bisa mewakili penjumlahan dari 1 ditambah 4 ditambah 7. Ini tanda untuk penjumlahan. Kenapa? Karena kalau minterm itu kan dia adalah SOP, sum of product, penjumlahan dari perkalian. Maka di sini penjumlahan dari M1, M4, dan M7 seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas untuk si POS-nya. Nah, kalau di POS ini dia adalah kombinasi nilai penuh yang menghasilkan fungsi sama dengan 0. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau di POS itu yang positifnya lebih ke 0 gitu ya. Jadi di sini F untuk X, Y, dan Z-nya kita cari yang 0, sisanya aja ya. Yaitu yang pertama ini, yang ketiga, yang keempat, yang ke-6, dan yang ke-7 di sini ya. Maka nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 itu adalah 000, 010, 011, 101, dan
1, 1, 0. Maka fungsi booleannya dalam bentuk canonic pos adalah f untuk x, y, dan z itu adalah x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z. Nah, di sini juga sama persis dengan yang saya jelaskan tadi ya. Untuk si pos itu lebih ke angka nolnya ataupun lebih positif ke angka 0. Oleh karena itu, jika di sini ada angka 0, maka dia tidak menggunakan aksen ataupun uner. Nah, sedangkan yang ada angka satunya, dia menggunakan aksen ataupun uner seperti ini. Ini sama persis ya. 0, 0, 0, nggak ada aksen semua. 0, 1, 0, ini aksennya cuma 1. 0, 1, 1, ini juga aksennya cuma terakhir 2. 1, 0, 1, aksennya cuma di X dan Z. Terus 1, 1, 0, aksennya cuma ada di X tambah Y aksen ditambah Z. Nah, ini juga bisa kita tuliskan dengan menggunakan lambang Markström ataupun M besar tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini. F untuk Y dan Z itu sama dengan M0 dikali M2 dikali M3 dikali M5 dikali M6. Nah, ini cara bacanya persis seperti yang tadi ya. Sisi barisan sebelah mana yang ada di true-nya, maka itu yang dihitung. Karena nilai awal ini tidak ada nilai true-nya, maka bernilai M0. Begitupun seterusnya. M3 ini kan 3-nya dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu M5 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Lalu yang selanjutnya 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6 seperti ini. Nah, karena di sini kita menggunakan pos ataupun product of sum. Jadi di sini kan berarti kita kalikan si term-termnya ini. M0 dikali M2 dikali M3 dikali M5 dikali M6. Nah, ini bisa kita singkat lagi dengan menggunakan tanda ini. Ini bukan tanda pi ya, tapi ini adalah tanda untuk perkalian. Saya juga lupa ini namanya tanda apa. Pokoknya kita tulis aja istilahnya seperti ini. Lalu kita kasih dalam kurung 0,2,3,5,6. Ini menandakan bahwa 0 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 6 seperti ini ya. Oke, ini adalah contoh soal untuk soal yang pertama. Dan kita sekarang akan membahas soal yang kedua, yang tentunya satu level lebih sulit lagi. Jadi contohnya seperti ini. Nyatakan fungsi boolean untuk f pada x, y, dan z itu sama dengan x ditambah y aksen dikali z dalam bentuk canonic, SOP, dan pos. Nah, yang pertama seperti biasa kita membahas yang SOP dulu ya. Jadi soalnya adalah ini sebenarnya ya. Cuman f untuk x, y, dan z itu sama dengan x dikali y aksen dikali z. Nah, karena SOP di sini kan sum of product ataupun penjumlahan dari perkalian. Di sini kan sudah benar, sudah SOP lah ya. Maka kita tinggal ambil aja si term-termnya. Term yang pertama itu adalah variabel x ya. Maka di sini kita tulis variabel x itu sama dengan x dikali 1. Nah, kenapa dikali 1? Karena di sini si term ini harus mewakili x, y, dan z. Bagaimana caranya? Ya kita ambil aja satu-satu. Maksudnya bagaimana caranya supaya si x ini bisa menghasilkan nilai yang sama tanpa merubah nilainya. Di sini kan x dikali 1. X dikali 1 kan tetap x. Nah, maka x dikali 1 bernilai true. Nah, yang selanjutnya kita tinggal buat aja seperti ini. X dikali y ditambah y aksen. Seperti yang ada di hukum boolean sebelumnya ya. Kalau nggak salah ini namanya hukum komplement. Nah, di hukum komplement ini yaitu variabel y ditambah y aksen itu nilainya sama dengan 1. Maka ini sama persis ya nilainya. Y ditambah y aksen itu sama dengan 1. Maka x dikali 1 ataupun x dikali y ditambah y aksen itu nilainya tetap x gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal kaliin aja satu persatu. X dikali y
ditambah X dikali Y aksen. Nantinya menjadi seperti ini ya. Ini kalau nggak salah menggunakan hukum absorb law. Jadi X dikali dalam kurung Y ditambah Y aksen, maka hasilnya menjadi X dikali Y, di sini X dikali Y, ditambah, di sini juga ditambah X dikali Y aksen. Ini kan kenapa di sini tidak ada tanda titiknya ataupun tanda kalinya? Jadi kalau seperti ini itu sudah menggambarkan bahwa ini menggunakan perkalian seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita kan sudah mendapatkan dua variabel ya, yaitu variabel X dan Y. Nah, sedangkan ini di F-nya ini adalah F untuk variabel X, Y, dan Z di sini. Maka dari itu kita harus menggunakan tiga variabel ini. Kita kurang satu variabel. Nah, oleh karena itu kita kaliin satu persatu lagi supaya menghasilkan Z, tetapi tidak merubah nilai X ini, yaitu dengan cara dikaliin satu semua, baik itu untuk X dikali Y ataupun X dikali Y aksen. Jadi itu kita kaliin satu semua ya. Nah, seperti ini. Ini saya singkat aja supaya lebih hemat tempat ya. Supaya lebih hemat tempat, ini menggambarkan sama saja X dikali Y dikali 1 ditambah X dikali Y aksen dikali 1. Ini sama aja ya, nilainya adalah 1 gitu ya. Oke, setelah itu kita kaliin satu persatu. Sama persis kayak yang ini ya. X dikali Y dikali Z ditambah X dikali Y dikali Z aksen. Kira-kira hasilnya menjadi seperti ini ya. X kali Y kali Z di sini, X kali Y kali Z aksen di sini. Lalu yang selanjutnya adalah ditambah di sini. X dikali Y aksen dikali Z, X dikali Y aksen dikali Z, lalu ditambah di sini X dikali Y aksen dikali Z aksen, X dikali Y aksen dikali Z aksen, seperti itu. Oke, ini sudah selesai ya untuk si SOP-nya, untuk si X-nya. Kalau yang X ini sudah selesai ataupun term yang pertama ini sudah selesai, maka kita langsung lanjut ke term yang kedua, yaitu Y aksen dikali Z. Maka kita tulis di sini Y aksen dikali Z. Nah, caranya itu sama persis kayak yang tadi ya. Bagaimana caranya biar bisa mendapatkan tiga variabel ini, yaitu X, Y, dan Z, tetapi tidak menghilangkan ataupun tidak merubah nilai dari Y aksen dikali Z, yaitu kita kalikan dengan 1 ya. Maka Y aksen dikali Z dikali dalam kurung X plus X aksen, ini nilainya 1, sama persis kayak yang ini. Maka hasilnya adalah X dikali Y aksen dikali Z plus X aksen dikali Y aksen dikali Z, seperti ini. Nah, maka kita sudah menemukan term-term pada F untuk X, Y, dan Z, yaitu kira-kira seperti ini ya. Ini adalah gabungan dari yang awal ini ditambah yang di bawah ini. Karena di sini ditambah, maka di sini juga ditambah seperti ini. Sama persis. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal merubah istilah untuk menggunakan minterm dari term-term yang sudah kita temukan ini ya. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu apakah ada term yang sama ataupun nilainya sama. Kita lihat di sini kan ada yang sama nih. Untuk term yang ini, X dikali Y aksen dikali Z sama dengan ini, X dikali Y aksen dikali Z. Nah, oleh karena itu kita coret salah satu aja. Kita coret, kita ilangin. Kenapa kita ilangin? Karena ya ini tuh sama, jadi ya satu aja yang kita iniin ya, yang kita masukin. Maka ketemunya seperti ini kira-kira ya. Nah, teman-teman jangan bingung kenapa di sini berbeda dengan yang di atas. Saya cuman mengurutkan saja urutan yang baik supaya kita bisa lebih mudah untuk menggunakan istilah minterm. Di sini kan X aksen, Y aksen, Z, X aksen, Y aksen, Z. Lalu X dikali Y aksen dikali Z, X dikali Y aksen dikali Z. Sama ya, sebenarnya ini sama, yang berkurang cuman ininya satu ya, salah satu dari ini, antara ini ataupun ini, satu aja, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal menuliskan istilah mintermnya. Kita lihat di sini kan
mintermnya menjadi seperti ini ya. F untuk X, Y, dan Z itu adalah M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Seperti ini ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham lah ya untuk menentukan M1, M4, 5, 6, dan 7 ini. Sama seperti yang tadi. Kalau SOP itu kan lebih ke 1, maka yang nilainya 1 itu yang tidak ada, aksennya itu yang bernilai 1. Di sini kan 1 nih, barisan 1. Lalu di sini yang tidak ada aksennya barisan 4. Di sini juga barisan 1 dan 4, maka hasilnya adalah 5. Di sini yang tidak ada aksennya adalah barisan 4 dan 2, hasilnya adalah 6. Dan yang terakhir tidak ada aksennya semua, maka di sini nilainya adalah 7. Seperti ini. Nah, lalu kita singkat seperti tadi. Kita tinggal kasih tanda ini, lalu di dalam kurung 1, 4, 5, 6, 7. Ini sudah menggambarkan bahwa minterm pada 1, 4, minterm pada 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas yang pos ya. Yang kedua kita membahas pos. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini kan yang B kita akan membahas pos ya. Pos itu kan product of sum. Nah, sedangkan di sini sum of product. Nah, tugas kita di sini kita harus merubah dulu sum of product ini menjadi product of sum dengan cara X ditambah Y aksen dikali X ditambah Z. Seperti ini ya. Nah, ini bagaimana kita mendapatkannya? Kita lihat aja di sini. Ini kan ada tanda kali ya. Karena di sini tidak ada tanda titik ataupun karena di sini tidak ada tandanya, maka Y dikali Z. Maka X ditambah Y dikali X ditambah Z. Satu-satu ya, kita ambil perkaliannya. Maka hasilnya adalah X tambah Y aksen dikali X tambah Z. Nah, ini kan sudah kita dapatkan posnya ataupun product of sum. Nah, oleh karena itu kita tinggal ambil satu persatu bagaimana caranya biar X, Y, dan Z ini masuk semua. Kita ambil yang pertama untuk X plus Y aksen. Itu kalau di pos ini bagaimana caranya supaya jika kita menambahkan variabel Z tanpa merubah nilai dari X plus Y aksen ini. Nah, di sini kita menggunakan tambah 0 gitu ya. Jadi di sini kan jika X tambah Y aksen ditambah 0 itu ya sama aja. Hasilnya adalah X tambah Y aksen. Nah, untuk si 0 ini kalau teman-teman sudah belajar aljabar boolean, kita menggunakan hukum komplement, maka hasilnya seperti ini ya. Z dikali Z aksen. Z dikali Z aksen ini hasilnya adalah 0 di sini ya. Oke, setelah itu kita tinggal kaliin aja sama seperti yang atas ini ya. Kita kaliin aja X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Seperti ini. Nah, ini sudah ketemu ya. Untuk term yang pertama ketemunya adalah X ditambah Y aksen tambah Z. Yang kedua adalah X tambah Y aksen tambah Z aksen. Lalu setelah itu kita tentuin term yang kedua, X ditambah Z. X ditambah Z ini kan kita kurang Y yang belum ada. Nah, maka di sini kita tambahin Y dikali Y. Y dikali Y ini kan sama dengan 0. Maka ya hasilnya sama lah ya. Nilainya sama seperti itu. Nah, kita tinggal kaliin aja. Nanti ketemunya adalah X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita tinggal buat kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Nah, maka F untuk X, Y, dan Z pada pos itu kesimpulannya adalah seperti ini. X tambah Y aksen tambah Z dikali X ditambah Y aksen tambah Z aksen dikali X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z. Nah, setelah ini kita lihat dulu apakah ada variabel yang sama ataupun apakah ada term yang sama di sini. Nah, di sini kan ada nih yang sama.
di awal dan di paling akhir. Nah, oleh karena itu kita coret aja salah satu yang ada di sini, kita coret thread di sini kan ya. Nah, kalau udah kita coret, kita tinggal ini aja. Hasilnya adalah seperti ini. Ini udah saya rutin ya. Lalu kita rubah ke dalam istilah max term. Nah, di sini kan ketemunya M0 dikali M2 dikali M3. Nah, setelah itu kita tinggal tulisin aja tanda seperti ini. Lalu kita dalam kurungin aja 0,2,3. Jadi ini bacanya 0 dikali 2 dikali 3. Seperti ini ya. Max term dari 0 dikali 2 dikali 3. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka dan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang udah kalian tahu. Dan jika teman-teman ada yang belum paham ataupun ada yang masih mengganjal, teman-teman tinggal tanyain aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang soal kanonik yang tentunya satu level lebih sulit dari contoh soal yang tadi ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.